Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan saat ini di sebelah saya sudah bersama Yayasan Bali Animal Welfare Association atau BAWA. Langsung kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Cynthia, bagus. Apa kabar? Baik. Selamat datang di Bali Now. Terima kasih. Nah, sekarang boleh dijelaskan kepada pemirsa Bali Now apa sih BAWA? Jadi Yayasan Bali Animal Welfare Association atau Yayasan BAWA ini adalah organisasi non-profit yang bekerja untuk menyelamatkan, melindungi dan juga memperbaiki kehidupan hewan-hewan di Bali, khususnya anjing asli Bali ya. Jadi kita setiap hari di lapangan membantu hewan-hewan yang membutuhkan, apalagi hewan yang misalnya anjing sakit atau terluka atau misalnya tertabrak seperti itu. Jadi kita buat sehat kembali, kita rehabilitasi dan lalu setelah sehat kita mempersiapkan anjing tersebut untuk adopsi gitu. Oh, berarti hanya anjing aja atau ada hewan-hewan lain? Tidak. Jadi karena di Bali kebanyakan anjing ya, jadi kita fokusnya ke anjing. Ya, jadi kita banyak terima kasus anjing, tapi tidak hanya anjing saja yang kita selamatkan, ada juga kucing, kadang monyet, kadang hewan-hewan lain juga yang dilaporkan ke bawah seperti itu. Oke, berarti BAWA yayasan ya. Itu berdirinya sejak kapan sih? Itu sejak 2007 itu sudah berdiri sebagai yayasan. Itu didirikan oleh Ibu Janice Girardi, seorang yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, dan Ibu Jani sendiri itu sudah sebagai penyayang hewan ya, dia melihat hewan-hewan di Bali, terutama anjing, mereka dalam keadaan yang tidak cukup baik, jadi dia membantu satu persatu dan akhirnya membentuk yayasan. Gitu. Dan sangat banyak ya di Bali ya anjing-anjing liar begitu ya sampai sekarang. Iya, betul. Jadi memang permasalahan anjing itu baik anjing yang liar maupun anjing terlantar itu banyak sekali. Ya, karena kembali lagi kepada budaya dari masyarakat Bali, memang yang tidak bisa istilahnya hidup dipisahkan dari anjing. Iya, gitu. betul. Memang itu sudah dari zaman dulu sekali. Hampir semua rumah ya, betul. punya anjing ya di Bali Iya. ya. Makanya mungkin karena apa ya, beranak pinak jadi terlalu banyak gitu apa? Ya memang cara atau gaya pemeliharaan anjing-anjing, terutama anjing ya, yang ada di masyarakat Bali itu memang seperti dilepas liarkan. Jadi memang dari dulu, dari leluhur-leluhur kita, Memang tata caranya, seperti tradisinya begitu, seperti itu ya? Iya. Nah, cuman dengan seiring dengan perkembangan waktu juga, jadi kita memang harus lebih fokus juga, artinya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pada anjing tersebut. Bagaimana kita bisa memantau apa misalnya dia makannya atau tempat tinggalnya seperti apa gitu. Jadi kalau memang dibiarkan begitu saja, takutnya nanti jadi hama malah. Iya, betul malah mengotori ya kalau terpelihara dengan baik gitu kan. Kita banyak kasus kita lihat yang di pinggir-pinggir jalan bahkan ada yang sampai sakit, nggak terawat. Apakah BAWA juga sempat memelihara anjing yang betul-betul tidak berdaya di pinggir jalan begitu? Iya, kebanyakan kita memang terima kasus hewan-hewan, apalagi sekarang ya, banyak yang terkena sakit kulit, miasis, atau banyak yang tertabrak seperti itu. Dan sekarang yang kita bantu ya kita mengobati di tempat. Kalau misalnya bisa mengobati di tempat, kita obati di tempat. Kalau misalnya kasus-kasus yang ekstrim seperti patah tulang atau ada tumor atau yang lain-lain, kita bawa ke klinik seperti itu. Oh gitu, berarti dari 2007 ya itu sudah ada yayasan itu, atau mungkin sebelum-sebelumnya kegiatan itu sudah dilakukan mungkin oleh ownernya? Ya, kalau untuk sebelum adanya Yayasan BAWA memang pendirinya ini memang sudah ya banyak juga berkecimpung di bidang penyelamatan hewan gitu. Nah, cuman karena semakin banyaknya, beliau mungkin berpikir pada waktu itu ada baiknya untuk dibentuk yayasan gitu kan. Ya mungkin begitu ya. Jadi jauh-jauh sebelum 2007 mungkin sudah melakukan kegiatan seperti itu. Iya, gitu. betul. Nah sekarang program-program dari BAWA sampai saat ini apa aja? Ada banyak sih, tapi yang terutama
kita lihat ada 24/7 hotline dan ambulans. Jadi orang-orang yang melihat hewan yang sakit atau butuh bantuan bisa melapor ke hotline kita. Lalu kita sortir berdasarkan kasus-kasus yang memang emergency. Lalu kita menuju lokasi, mengobati. Kalau misalnya tidak bisa diobati di tempat, kita bawa ke klinik. Lalu kita buat sehat kembali, rehabilitasi, dan siapkan untuk adopsi. Jadi ada program adopsi juga. Jadi orang-orang yang mau mengadopsi anjing, kucing dari bawah juga bisa secara gratis. Dan kita juga survei adopternya terlebih dahulu, melihat kondisi rumahnya, kondisi tempat tinggalnya, dikasih makan apa, seperti itu. Jadi kita memang benar-benar teliti dalam hal memilih calon adopter. Jadi hewannya bisa hidup dengan lebih baik lagi, tidak seperti hidup di jalanan, dan juga mendapat kasih sayang dari manusia juga. Lalu selain program rescue home dan juga adopsi, kita ada program sterilisasi. Itu kontrol populasi anjing dan hewan-hewan lainnya di Bali, sehingga tidak tercipta kayak ledakan populasi anjing, anak anjing yang nantinya juga dibuang gitu. Itu kan kasihan. Selain itu ada program edukasi juga. Jadi kita ada ke sekolah-sekolah, sekolah dasar sih. Itu mengajarkan tentang kesejahteraan hewan dan juga menumbuhkan rasa kasih sayang dari generasi-generasi muda itu. Jadi nantinya untuk selanjutnya, untuk di masa depan jadi lebih menyayangi hewan lagi, seperti itu. Ada juga program advokasi. Ada program street feeding juga, Street atau feeding, ya. pemberian makan anjing-anjing jalanan. Ya, program ini memang sudah lama kami lakukan, cuman semakin gencar pada saat pandemi ini. Ya, karena tadinya hewan-hewan liar itu nggak ada yang sebelumnya ada yang memperhatikan, ada turis, ada orang-orang banyak kayak gitu. Semenjak ada pandemi, jadinya orang-orang sepi, tidak ada turis, jadi mereka yang tergantung makannya dari para tamu atau orang yang lewat. Restoran gitu. Itu kita bantu. Gitu. Iya, betul. Jadi pengaruh juga ya di saat pandemi begini ya. Sangat berpengaruh. Jadi selama pandemi ini yang biasa mereka menerima makanan dari turis atau dari makanan sisa di restoran, sekarang tidak ada karena kan restoran tutup gitu kan. Jadi mereka jadi kelaparan, mengais-ngais makanan di sampah seperti itu. Itu kan malah nanti menambah penyakit untuk mereka. Gitu. Jadi kita dengan program street feeding kita ada 4-7 tim setiap hari yang jalan di seluruh Bali, memberi makanan hampir kalau satu tim aja memberi makan sekitar ratusan ekor hewan dalam sehari gitu. Dan itu makanan-makanan yang kita terima itu berdasarkan donasi dari penyayang hewan, dari supporternya bawah. Gitu. Jadi tergantung dari donasi juga sih. Iya. Berarti banyak juga ya programnya, apalagi di saat pandemi begini bertambah mungkin ya programnya, karena banyak yang mungkin anjing-anjing yang kekurangan makanan karena terbiasa mereka berkecukupan begitu dari para turis-turis yang datang ke Bali ya. Ya mungkin itu jadi ya. Ada juga kita program advokasi di mana kan kita lihat hewan-hewan itu yang menderita itu tidak hanya penyakit yang biasa saja seperti sakit kulit, ada juga kayak korban perdagangan daging anjing atau kayak di rantai ataupun di kandang yang sempit, yang kecil seperti itu kan kadang kita tidak bisa kayak sendiri gitu. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah menguatkan regulasi, undang-undang dan hukum yang ada untuk hak hidup hewan tersebut. Jadi hewan bisa mendapat hak hidup yang lebih baik dan bisa lebih sejahtera dan lebih bahagia. Lebih dilindungi agar tidak banyak yang biasa dulu kan untuk konsumsi ya. Iya. Dan juga selain itu ada kasus peracunan hewan yang kita terima sekarang, semakin banyak hewan yang tiba-tiba mati begitu saja di satu daerah seperti itu. Enggak hanya 1-2 tapi sekalian banyak gitu kan peracunan hewan. Nah itu sih program advokasi kita
menguatkan regulasi yang ada untuk hak hidup hewan tersebut. Oh, wah, luar biasa ya, hewan juga memiliki hak untuk hidup loh. Baik pemirsa, Bali Now akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, langsung kita bincang-bincang lagi. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa hewan memiliki hak untuk hidup. Nah, kan kita harus memberi mereka ini juga kan, makan seperti itu. Itu sampai sekarang di Yayasan Bawa sendiri ada berapa ratus atau berapa puluh tuh anjing ya yang banyak ya? Sampai Jadi, sekarang ada berapa jumlahnya? Sekarang lebih kurang ada 250 ekor hewan. Itu kebanyakan anjing, tapi ada juga kucing. Oh, Ya, oke. lebih kurang dari 250-an. 250 dan setiap hari perlu dirawat. Tentu. Jadi hewan yang ada itu tidak hanya segitu ya, karena setiap hari ada aja hewan yang masuk yang diselamatkan gitu. Iya. Jadi dan juga ada yang teradopsi. Nah, angka itu juga tidak fluktuatif gitu. Iya, iya, Ya. berubah-ubah ya, bisa tiba-tiba ada yang mengadopsi, tiba-tiba bertambah. Ya, apalagi Nah, apalagi ada yang misalnya ada kasus anak-anak anjing yang dibuang gitu di dalam karung gitu. Itu kan sekali buang bisa 5 iya, ekor iya. anjing gitu. Ada juga yang begitu ya? Iya, gitu. Ada dan membuangnya di depan kantor bawah aja gitu. Iya, Oh, karena mereka tahu gitu daripada keliaran gitu, hanya nggak secara langsung. dan pembuangan anjing itu sebenarnya suatu kekejaman terhadap hewan sih gitu. Sebetulnya ya. Sebetulnya, karena mereka kan kalau dibuang di dalam karung mereka tidak bisa bernafas, mereka tidak bisa bagaimana mereka bisa bertahan hidup juga gitu. Nah, sampai sekarang 250 cukup penampungannya? Ya, kita tidak memiliki di satu tempat. Jadi kita ada beberapa tempat. Ada ya, beberapa. termasuk juga kita mengkaryakan orang-orang lokal untuk membantu dalam hal perawatan dalam hal kebersihan kandang. Ya. Karena kita juga bekerja sama dengan beberapa dokter-dokter hewan, tentunya sudah berizin. Nah, jadi beliau-beliau ini yang secara reguler, secara rutin mengecek kesehatan dari hewan-hewan tersebut, gitu. Juga kita ada menerima volunteer atau sukarelawan. Dan sukarelawan juga itu sangat-sangat membantu dalam arti membantu untuk misalnya untuk kebersihan tempat atau lingkungan, sampai ngajak anjing jalan-jalan keliling pakai list atau pakai tali ya. Berarti mereka perlu refreshing juga. Refreshing ya, jadi biar nggak stres gitu. Karena itu salah satu bentuk sosialisasi dengan hewan tersebut agar mereka bisa terbiasa untuk nanti adopsi gitu. Jadi karena hewan-hewan yang diselamatkan itu latar belakang mereka itu berbeda-beda. Ada yang pernah kena trauma di jalanan atau apalagi kalau diselamatkan dari perdagangan daging anjing itu traumanya sangat besar. Jadi kita perlu relawan untuk membantu sosialisasi dengan hewan tersebut agar dia juga tidak sembuh hanya secara fisik saja tapi secara mental. Iya, betul. Nah, Yayasan Bawa ada di daerah Tepatnya ada di Desa Lotunduh, Ubud. Kecamatan Ubud. Iya. Ah, iya, berarti tersebar beberapa. Kalau untuk tempat itu ada beberapa di daerah Gianyar dan juga ada program-program yang secara langsung pemberdayaan masyarakat, kita bilangnya itu di daerah Sanur dan di daerah Karangasem, Amet. Iya, iya. Ya. Iya, Dan kita sebenarnya kita tidak bisa menyebut itu tempat penampungan ya, karena kalau kita bilang tempat penampungan nanti istilahnya orang kalau Kesannya menampung kurang saja, kurang ini ya, kesannya iya, kurang jadi kita rapi. kesannya mengedukasi orang-orang kalau hewan yang sudah tidak diinginkan lagi ya udah dibuang saja di situ gitu. Sebenarnya kita tidak bisa menyebut itu tempat penampungan, jadi kita menyebutnya pusat adopsi dan rehabilitasi. Adopsi dan rehabilitasi. Iya, jadi hewan-hewan yang diselamatkan itu direhabilitasi, dibuat sehat kembali dan dijadikan untuk adopsi gitu. Jadi Yayasan Bawa ini harus setiap hari terjun ke jalanan gitu mencari anjing-anjing liar, hewan-hewan liar Sebenarnya lainnya. kita gini, kita menerima sekitar 50 sampai 60 laporan setiap hari itu di hotline kita dan di email kita. Jadi kita ada tiga tim ambulans yang bekerja secara shift.
itu setiap hari akan turun ke lapangan untuk rescue hewan-hewan tersebut. Gitu. Ya. Nah, untuk anggarannya ini kan kita tahu pasti nggak sedikit. Kita memelihara satu anjing aja, satu hewan aja luar biasa itu. Kalau tiba-tiba dia kulitnya berpenyakit atau bulunya rontok, nah seperti itu kan dananya tidak sedikit. Nah ini sampai ratusan, itu anggarannya gimana itu mengatasinya? Jadi anggaran dari Yayasan Bawa ini sepenuhnya dari donasi. Jadi donasi yang ada itu dari supporternya Bawa, dari para penyayang hewan, dan juga followers yang ada di sosial medianya kita. Itu mereka donasi secara sukarela. Dan juga donasi itu tidak hanya dalam bentuk dana, mereka juga bisa donasi kayak makanan anjing atau obat-obatan atau sampai handuk bekas juga bisa dikasih untuk donasi gitu. Jadi anggaran kalau dana yang uang itu untuk membayar tagihan klinik misalnya seperti itu, atau membeli pengobatan, membeli supply seperti itu. Nah, kalau misalnya ada beberapa program kayak program edukasi atau program sterilisasi dalam jangka waktu tertentu, ada yang mensponsori juga gitu. Jadi ada organisasi luar yang mensponsori seperti International Fund for Animal Welfare, Forpos, dan juga Dogs Trust Worldwide. Jadi mereka yang mensponsori beberapa program kita secara waktu tertentu gitu. Jadi anggarannya sudah jelas ya, ada dari donatur, dari pribadi juga. Kebanyakan itu donasi sukarela dari teman-teman sih, ada yang supporter Bawa yang donasi secara bulanan seperti itu, atau ada yang melihat postingan-postingan di sosial media kita dan tersentuh untuk membantu, jadi mereka donasi. Oke, baik, kita jeda saat ya. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya. Kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now. Nah, kita masih ngobrolin masalah hewan nih. Ya, ini kan kegiatannya cukup padat ya, termasuk padat ya, apalagi di saat pandemi. Kemudian pasti banyak hewan-hewan yang memerlukan semakin banyak hewan yang ditelantarkan, semakin banyak yang harus dirawat begitu kan. Betul, nah, itu apakah ada kerjasama dengan pemerintah atau swasta untuk anggaran seperti yang sudah dijelaskan tadi, ataukah untuk vaksin lah, sterilisasi begitu? Ya, kalau untuk kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini dinas pertanian, ya kita ada. Jadi terutama tentang hal perizinan dalam kita melakukan kegiatan. Di samping itu juga dulu tahun 2010 Bawa bekerja sama dengan Dinas Peternakan Provinsi Bali, itu kita mengadakan yang namanya inisiasi program vaksinasi massal, vaksinasi rabies massal untuk seluruh anjing di Bali. Jadi pada saat itu ada 8 kabupaten yang tergabung dalam program tersebut, dan kita melakukan bersama-sama dengan dinas untuk melakukan vaksinasi. Dari sejak saat itu, dari tahun 2010 dikembangkan selalu oleh Dinas Peternakan sampai tahun ini juga selalu ada vaksinasi rabies. Jadi vaksinasi rabies pada anjing dan kucing atau HPR, hewan penular rabies, itu selalu diadakan tiap tahun. Nah, kegiatan yang bekerja sama juga dengan dinas, antara lain juga ada kita sebuah program, kita sebut program Dharma, itu adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat yang waktu itu diinisiasi atau diawali di daerah Sanur. Ini juga kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian Denpasar, gitu. Sampai saat ini masih berjalan, gitu. Juga ada program Dharma yang kita kembangkan di daerah Karangasem, juga dengan Dinas Peternakan di sana. Dan setiap kita berkegiatan, kita selalu berkoordinasi istilahnya dengan dinas, gitu. Jadi biar maksud baik yang kita ingin tunjukkan atau kita ingin lakukan juga dilihat sebaik juga secara prosedur, gitu. Iya. Nah, bisa dijelaskan lebih detail nih masalah seperti apa sih proses kerja tim Bawa
dari awal menemukan hewan yang terlantar hingga merawatnya sampai pulih kembali? Ya, jadi prosesnya pertama kan ada laporan masuk ke hotline kita. Ada nih anjing yang butuh bantuan, kondisinya seperti ini, lokasinya di sini. Nah, kita kirim tim ambulans kita ke lokasi. Lalu kalau misalnya hewan tersebut bisa diobati di tempat, kita obati di tempat. Jika memang diperlukan kayak ronsen dan perawatan lanjutan, kita bawa ke klinik. Nah, setelah hewan tersebut dibawa ke klinik ataupun dibawa ke pusat adopsi dan rehabilitasi kita, setelah pulih kembali, setelah dibuat sehat kembali, setelah sosialisasi, nah hewan tersebut akan kita persiapkan untuk adopsi. Nah, itu secara garis besarnya penyelamatan hewan itu. Jadi masyarakat yang mungkin membutuhkan atau ada informasi banyak anjing-anjing yang terlantar begitu bisa menghubungi ke WA-nya ada juga ya. Jadi kadang-kadang kan mereka bingung melihat banyak anjing terlantar tapi nggak tahu mesti lapor kemana begitu kan. Jadi bisa langsung WhatsApp ke hotline kita, nanti dikasih lokasinya serta kondisi anjingnya seperti apa, kondisi hewannya seperti apa, dan nanti kita akan menjadwalkan. Dan itu setiap hari bisa ada yang telepon mungkin? Iya, ada petugas yang memang diatur secara shift untuk menerima telepon. Mungkin kalau secara call atau direct call agak-agak nggak diangkat mungkin, tapi bisa lewat WhatsApp dan nanti akan ditelepon balik seperti itu. Iya, jadi masyarakat sudah sekarang mungkin sudah mulai ada informasi mungkin ya untuk kalau seandainya melihat anjing-anjing terlantar begitu bisa menghubungi ke bawah. Anjing yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi tidak hanya terlantar saja, tapi anjing terlantar yang misalnya dalam kondisi menyedihkan, kondisi yang misalnya sakit kulit atau kurang gizi atau kurus kering seperti itu. Iya, seandainya ini ada anjing yang sakit tiba-tiba gitu, gimana tuh perawatannya? Atau memang sudah ada siap dokter hewan? Ya, jadi kalau ada masyarakat yang melaporkan, tiba-tiba anjing saya sakit ini itu gitu ya, melaporkan ke bagian hotline kami. Yang pertama akan dilakukan adalah oleh petugas hotline-nya adalah menerima laporan tersebut dan meneruskannya ke dokter hewan. Jadi meminta saran secara medik seperti apa, apakah bisa lewat telepon saja atau memang perlu dijadwalkan tim yang terdiri dari dokter hewan juga untuk ke lokasi gitu. Bahkan kadang-kadang ada misalnya ada hewan yang dilaporkan masuk ke dalam sumur, itu pernah terjadi. Nah sering terjadi kan. Jadi yang kita kirimkan tim bagian rescue, yang langsung bisa untuk menolong, memang terlatih gitu, untuk menolong, istilahnya kayak tambang itu, panjat tebing gitu bisa turun dia. Berarti memang yang memang sudah terlatih. Kita memang ada selain tim ambulans ada tim respons darurat itu untuk kasus-kasus ekstrim seperti yang tadi misalnya anjing yang terperangkap di sumur atau anjing yang jatuh di jurang atau kucing yang tiba-tiba tersangkut di pipa seperti itu. Itu banyak kasus yang unik dan ekstrim yang memang membutuhkan tim yang terlaten. Iya, berarti anggota dari yayasan banyak juga ya? Banyak, sampai ratusan? Iya, kalau untuk secara keseluruhan termasuk program-program yang ada di beberapa lokasi di kabupaten lain itu sekitar antara 120 sampai 150-an. Tapi kalau untuk tim intinya lebih sedikit dari itu. Baiklah, nanti kita masih banyak yang kita bahas di segmen keempat ya. Baik pemirsa, kita jeda saat jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Cynthia dan Bagus. Ya, ini kita bahas lagi nih masalah untuk masyarakat yang ingin mungkin menelpon, menghubungi jika ada sesuatu atau ada anjing-anjing yang terlantar di jalanan, mungkin ada hotline atau medsos atau email. Untuk laporan yang masuk bisa langsung ke email info@bawabali.com atau WhatsApp ke hotline kita di 081 2384 0133.
itu hotline-nya 24 jam, jadi bisa langsung WhatsApp aja lokasi, foto hewannya serta kondisinya. Untuk media sosial bisa langsung follow Instagram kita. Ada Instagramnya? Ada. Oh ya. Bawa Bali _official untuk yang bahasa Inggris dan yayasan _bawa untuk bahasa Indonesia. Itu juga ada Facebooknya, juga bisa di follow untuk Yayasan Bawa dan Bali Animal Welfare Association. Iya, berarti masyarakat sudah dipermudah ya. Sekarang tiba-tiba ada apa? Biasanya kan kadang-kadang anjing yang ditabrak gitu kan? Iya, iya. Ada kejadian Ada seperti banyak, itu? banyak. Pernah? Banyak. Oh gitu, berarti itu dalam kondisi yang biasanya anjing, kalau seandainya anjingnya mati, apakah Bawa juga yang, tim dari Bawa juga yang Kalau mengurus? laporannya masuk ke kita ya nanti kita urus. Oh gitu, seandainya yang mungkin bisa disembuhkan juga langsung Iya, betul. dirawat ya, Iya, dirawat. begitu. Nah dari 2007 hingga sekarang apakah semakin meningkat anjing-anjing liar? Untuk data pastinya kita tidak ada karena kita tidak mendata semua anjing liar yang ada gitu. Tapi sejak pandemi ini kita lihat semakin banyak sih yang terlantar dan terbuang karena tadi kita juga sudah ngomong sedikit tentang program sterilisasi kita yang sekarang sempat masih tertunda karena masih masa corona seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengadakan program sterilisasi kita dan mengakibatkan banyak anjing dan kucing berkembang biak secara terus-menerus dan menghasilkan anak-anak anjing yang terlantar liar, gitu ya. terlantar dan sebenarnya tidak dibutuhkan gitu. Jadi kebanyakan dari mereka kadang terbuang atau di jalan dan terpaksa untuk hidup sendiri. Jadi selain itu juga banyak anjing yang berebut makanan juga karena tidak mendapat makanan dari turis ataupun dari restoran gitu. Jadi banyak sih, semakin banyak hewan terlantar. Jadi apa sih kira-kira yang menyebabkan hewan-hewan di Bali, khususnya anjing yang terlantar? Apakah hanya karena itu? Tidak. Jadi banyak kasus yang kita terima juga, ada milik yang tidak menginginkan hewannya lagi karena misalnya sakit atau tidak bagus lagi, tidak lucu lagi gitu. Karena mereka misalnya ngambilnya dari pas waktu kecil, pas lucu-lucunya gitu ya. Dan sudah masih besar imut-imut gitu ya. Nah itu. Jadi pas sudah besar mereka tidak menginginkannya lagi, apalagi kalau misalnya anjingnya sakit gitu dan tidak punya cukup biaya dibawa ke klinik. Nah seperti itu. Jadi itu beberapa alasan mengapa hewan-hewan tersebut menjadi terlantar atau terbuang. Jadi kebanyakan yang mungkin anjing-anjing yang sudah tua mungkin ya. Kebanyakan yang sudah dewasa atau kondisinya itu tidak sehat. Apalagi yang kita temui kebanyakan itu anjing ras malah, bukan anjing Bali. Jadi anjing ras yang dulunya kondisinya bagus, bulunya tebal atau masih lucu gitu. Tapi biaya merawat anjing ras itu kan mahal gitu. Jadi mereka kadang membeli anjing pas lagi lucu-lucunya, tapi tidak berpikir jangka panjang. Bagaimana kalau misalnya dia sakit gitu. Jadi kebanyakan anjing ras ini yang terbuang, terlantar juga gitu. Dalam kondisi yang menyedihkan. Nah, seandainya itu kan anjing yang memang sudah dewasa begitu ya, sudah tidak ada lucu-lucunya gitu kan. Kemudian diambil oleh Bawa begitu kan, dirawat. Itu ada yang adopsi atau nanti jika seandainya sampai mereka tua nanti tetap akan setelah direhabilitasi kita usahakan untuk diadopsi. Tapi memang pada kebanyakan kasus ada yang memang sudah tua banget, apalagi anjing lokal gitu ya, udah nggak ada yang berminat. Kita ada aja ya. Ada aja, itu kita pelihara terus gitu. Emang hidup bersama yang lain-lain juga jadinya gitu. Jadi itu termasuk anjing yang sudah tahan lama di tempat kita, di pusat adopsi kita, terutama anjing-anjing yang sudah dewasa dan anjing-anjing yang kondisinya memang cacat. Jadi ada yang misalnya anjingnya berkaki 3 atau buta gitu.
itu kebanyakan orang tidak mau adopsi. Iya, betul. Tapi kita selalu menganjurkan adopsi, jangan membeli gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak anjing terlantar. Daripada membeli, kita seharusnya adopsi. Iya. Nah, ini apa nih harapan Bawa ke depannya nih untuk hewan-hewan liar di Bali? Kita harapannya, karena kan kita sekarang yang kita lakukan itu menyelamatkan hewan yang menderita gitu. Tapi sebenarnya ya tujuan kita itu bukan seperti itu. Kita sebenarnya menginginkan bahwa kekejaman terhadap hewan ini bisa berakhir gitu. Jadi kita berharapnya ke depan kasus-kasus kekejaman terhadap hewan ini bisa berkurang. Apalagi kita berharap hewan-hewan ini punya tempat bernaung seperti desa-desa atau banjar menjadi tempat bernaung mereka. Jadi mereka bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan baik, terawat dan sehat gitu. Dan kita juga karena bekerja sama dengan dinas untuk vaksinasi rabies gratisnya itu, dan kita juga mengadakan program sterilisasi. Kita berharapnya anjing-anjing yang ada di Bali bisa populasinya terkontrol, lalu sehat dengan vaksinasi rabies yang rutin. Jadi kalau anjing-anjing yang sudah sehat, kita berharap masyarakat juga sehat gitu. Nah, juga kita berharap ada regulasi yang kuat untuk hak hidup hewan ya. Jadi hewan-hewan bisa hidup dengan tentram, dengan baik, sejahtera di sini di Bali. Dan juga untuk masyarakat, hewan-hewan itu mereka makhluk hidup juga. Mereka punya perasaan dan mereka tahu apa itu rasa sakit, apa itu senang gitu. Jadi kita berharap masyarakat juga peduli gitu terhadap hewan, dan itu yang kita ajarkan melalui edukasi. Jadi menumbuhkan rasa kasih sayang pada di masyarakat sendiri untuk bisa menyayangi hewan-hewan. Iya. Nah, ini satu lagi pertanyaan agak menggelitik. Ada nggak pernah terjadi kasus bahwa hewan melata begitu harus ditangani oleh Bawa? Pernah nggak kejadian seperti itu? Ya, pernah. Selain anjing atau kucing juga, bahkan monyet seperti itu juga, reptil juga. Biasanya kalau memang untuk hal-hal yang atau hewan-hewan yang memang kita kurang intens di dalam penanganannya, kita biasanya mereferensi kepada organisasi lain yang memang punya kemampuan untuk itu. Jadi masyarakat menghubungi hotline Bawa, nanti kita akan menghubungi yang istilahnya yang berwenang atau yang punya kemampuan untuk membantu. Berarti ada ya kasus seperti itu ya. Ada. Jadi bukan hanya anjing gitu, Bukan hanya tapi anjing. kucing juga ditanganin kan? Kucing juga, Anjing, kucing yang main kera juga ditangani. monyet juga. Tapi kalau monyet ada yang mengadopsi? Ada. Ada. Terutama monyet untuk hewan-hewan yang tidak dilindungi, yang memang tidak dilindungi. Nah, kalau memang hewan-hewan dilindungi, kita biasanya berkoordinasi dengan badan konservasi untuk membantu, baik untuk mengidentifikasi maupun untuk penangkarannya. Iya, berarti dengan adanya Yayasan Bawa ini, apapun permasalahan di masyarakat begitu tentang hewan-hewan yang liar teratasi ya? Kita harapkan gitu. Harapkan seperti itu. Iya, kalau bagus nih apa sih harapan kedepannya untuk Bawa nih? Tentunya yang sangat diharapkan adalah Bali ini bebas dari rabies lagi, seperti dulu, di mana orang-orang Bali atau orang-orang yang ada di Bali, anak-anak, semua bebas tanpa ada rasa takut lagi untuk bermain-main dengan hewan pembawa rabies, misalnya kayak anjing ataupun kucing. Di samping itu, ya juga memang seiring dengan waktu, pelan-pelan kita memberikan edukasi, dan nanti dari orang yang mendapatkan ilmu atau edukasi dari kami itu juga menularkan lagi kepada yang lain tentang gimana kita bisa lebih sayang terhadap hewan. Enggak melulu tentang anjing, apapun gitu. Karena ya banyak negara itu dinilai tingkat ininya, tingkat civilization-nya dari bagaimana hewan-hewan di sana di treatment. Jadi kalau memang kita bisa mengatakan bahwa kita memang berbudaya tinggi, kita juga harusnya lebih mencintai hewan juga lingkungan. Iya, harus memiliki kehewanan begitu ya. Kita harus juga kepedulian. Iya, peduli. Iya, baik. Thank you sudah hadir di Bali Now ini. Semoga kegiatan
bahwa bisa mengurangi banyaknya hewan-hewan liar ya di Bali khususnya. Astung karet. Ya, thank you, matur suksema, Matur sukses suksema. untuk bawah. Iya, Terima terima kasih. Baik pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Bali bangkit, Bali era baru, Indonesia maju. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.